menyiksa Aurore dengan cara dipukul dengan papan paku, atau enggak papan itu tuh yang ada pakunya, terus dipukul ke kakinya Aurore. Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku mau bahas sesuatu yang seru untuk menemani bulan puasa kalian. Nah guys, karena aku akan rutin upload video, makanya kalian jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasinya, karena setiap hari akan ada video baru, oke? Nah guys, kali ini aku mau bahas seorang anak yang disiksa sampai meninggal oleh ibu tiri dan juga ayah kandungnya. Nah, anak itu bernama Mary Aurora Luciana Gagnon atau lebih dikenal dengan Aurora Gagnon. Ia lahir pada tanggal 31 Mei 1909 dan meninggal pada 12 Februari 1920. Nah, akibat dia meninggal itu karena penyiksaan berat yang dilakukan oleh kedua orang tuanya yang menyebabkan 52 luka di sekujur tubuhnya. Nah, penasaran gimana kelanjutannya? Aku mohon ke kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke, lanjut. Latar belakang Mary Aurora Luciana Gagnon atau Aurora Gagnon ini, dia lahir pada tanggal 31 Mei 1909 dari pasangan Telesphore Gagnon dan juga Mary Ann Gagnon. Nah, Aurora ini adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Dia mempunyai 2 saudara perempuan dan juga 2 saudara laki-laki. 2 saudara perempuannya bernama Mary Jane Gagnon yang lahir pada Agustus 1907, kemudian Luciana Gagnon yang lahir tak lama setelah kelahirannya Aurore. Nah, 2 saudara laki-lakinya ini bernama Georges Gagnon yang lahir pada 1910, kemudian Joseph Gagnon yang lahir pada 1915. Nah guys, orang tua mereka itu menikah pada tahun 1906 dan tinggal di Forteville, Quebec, Kanada. Nah, tak lama setelah kelahiran Joseph atau mungkin anak bungsu dari keluarga Telesphore dan Mary Ann Gagnon ini, Mary Ann Gagnon atau yang tak lain adalah ibunya Aurora harus dirawat di rumah sakit karena dia mengidap TBC akut guys. Nah, selama Mary Ann Gagnon dirawat di rumah sakit, Telesphore melakukan 2 pekerjaan dapur, yaitu dia mencari nafkah dan juga ia mengurus rumah serta mengurus anak-anaknya. Nah, Telesphore ini tuh mempunyai saudara sepupu yang bernama Mary Ann Hood. Nah, Mary Ann Hood ini mengetahui kondisinya Telesphore. Nah, Mary Ann Hood ini menawarkan bantuan ke Telesphore, katanya untuk membantu membereskan rumah dan juga mengurus anak-anak. Nah, Telesphore ini tidak langsung menerima si Mary Ann Hood. Nah, dia itu konsultasi dulu ke Mary Ann Gagnon atau yang tak lain adalah istrinya sendiri. Nah, kata si Telesphore, mungkin mah boleh nggak ada nih Mary Ann Hood yang ingin mengurus rumah gitu. Nah, kemudian Mary Ann Gagnon ini langsung marah pada Telesphore, katanya jangan pernah kamu mengizinkan perempuan itu tinggal di rumah kita dan mengurus anak-anak kita. Karena Mary Ann Gagnon ini dulu pernah berkunjung ke rumahnya Mary Ann Hood dan melihat bahwa perlakuan Mary Ann Hood kepada 2 anaknya itu sangat-sangat tidak bermoral. Dia mengurung 2 anaknya yang bernama Gerard dan Henry Jerius. Nah, kata Mary Ann Hood ini, mereka itu dihukum karena katanya agar lebih bisa disiplin guys. Nah, Mary Ann Hood ini tuh janda 2 orang anak. Nah, setelah Telesphore berbincang dengan Mary Ann Hood, dia pulang, tetapi ternyata dia tetap mengizinkan Mary Ann Hood untuk tinggal di rumah dan mengurus anak-anaknya. Hal itu tuh berlangsung lama tanpa sepengetahuan dari Mary Ann Gagnon, karena katanya Telesphore ini terlalu kelelahan untuk mengurus 2 pekerjaan sekaligus guys. Nah guys, tak lama setelah jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit, pada tanggal 23 Januari 1918, Mary Ann Gagnon atau ibunya Aurora itu meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia, tak lama kemudian Telesphore ini menikahi Mary Ann Hood yang ternyata mereka punya asmara terlarang. Nah, lanjut ke penyiksaan yang diterima oleh Aurora. Setelah ditinggal pergi oleh ibunya, hidup Aurora itu merasa hampa. Kemudian belum lagi ditambah 2 saudaranya harus meninggal, yaitu Joseph dan juga Luciana. Joseph ini meninggal karena katanya kematian alami, sedangkan Luciana ini
meninggal diakibatkan oleh memakan kentang beracun. Tak lama setelah kepergian ibunya, Aurora ini tuh harus menerima kenyataan pahit bahwa ayahnya menikah dengan wanita yang amat sangat tidak ia sukai, yaitu Mary Ann Howe. Nah, Mary Ann Howe dan Telespore ini tuh kan menjalin hubungan gelap gitu, dan pernah juga sekali tertangkap basah oleh Aurora. Nah, Aurora ini tuh langsung pergi meninggalkan mereka, dan Aurora ini dikejar oleh Telespore. Nah, dengarkan ayah. Tidak ayah, cukup, aku sudah melihat semuanya. Nah, kau tidak mengerti, kau yang tidak peduli pada ibu. Aurora, sudahlah ayah, masih lebay. Nah, lanjut. Karena Aurora ini tuh semakin tidak suka pada kehadiran Mary Ann Howe, jadinya Aurora sering bersikap sinis dan juga kadang kayak bukan ngebantah sih, tapi lebih ke gimana ya jelasinnya. Nah guys, sesuai dengan prediksi Mary Ann Gagnon yang tak lain adalah ibunya Aurora, Mary Ann Howe ini adalah benar-benar psikopat gila. Dia itu emang gila. Nah, dia itu menyiksa Aurora dengan sangat brutal, yaitu dia menyiksa Aurora dengan cara dipukul dengan papan paku, atau enggak papan itu tuh yang ada pakunya, terus dipukul ke kakinya Aurora. Dia juga ditampar, dia juga yang paling brutal sih ini sih, dia dipukul pakai besi yang udah dipanaskan gitu loh. Kalau kalian lihat filmnya, aku saranin yang punya trauma atau yang mentalnya lemah, aku mohon ke kalian untuk hati-hati dan juga dalam pendampingan orang dewasa ya, karena filmnya itu berisi siksaan dan juga jeritan-jeritan yang dialami Aurora saat penyiksaan sedang berlangsung, yang mana itu tuh kadang bikin pikiran kita nggak enak. Aduh, aku juga nangis tahu nontonnya. Nah guys, ayahnya juga tuh ikut-ikutan menyiksa Aurora karena yang pertama dapat provokasi dari Mary Ann Howe yang tak lain adalah ibu tirinya. Jadi Mary Ann Howe ini tuh ngadu ke si Telespore, katanya Aurora tuh kenapa ya, dia tuh asing gitu loh, dia tuh kayak sinis aja sama aku tuh, kayaknya dia tuh emang nggak suka sama aku. Nah gitu loh, jadi kan si Telespore ngerasa nggak enak bahwa istrinya nggak diterima oleh anak-anaknya gitu kan. Jadinya si Telespore itu menampar Aurora, dan yang paling parah ia menyiksa Aurora dengan gagang kampak. Bisa bayangin dengan gagang kampak pada anak berusia 11 tahun guys, oh my god. Kematian Aurora. Nah guys, ternyata Aurora juga mendapat siksaan secara brutal setelah Pastor Leduk mengadukan perbuatan Aurora ini kepada orang tuanya guys. Jadi Pastor Leduk tuh semacam pastor yang disegani dan dihormati di wilayah itu gitu loh. Nah si Pastor Leduk ini tuh tersinggung karena dari artikel yang aku baca, si Pastor Leduk ini tuh tersinggung karena Aurora menanyakan perihal agama, dan ketika Pastor Leduk menjawab, kata Aurora, bisa pelankan suaranya. Nah Pastor Leduk tuh tiba-tiba tersinggung gitu loh. Kenapa sih dia Pastor Leduk baper? Nah guys, kasus ini tuh mulai terungkap karena Aurora kan waktu disiksa dia tuh menjerit-jerit histeris gitu. Nah terdengar oleh para tetangga, kemudian para tetangga itu lapor ke hakim perdamaian di daerah itu yang bernama Oreus. Kemudian Oreus mendatangi rumah Aurora dan memaksa kedua orang tuanya Aurora agar Aurora itu dibawa ke rumah sakit. Nah kemudian hakim perdamaian yang bernama Oreus ini tuh melihat luka di sekujur tubuhnya Aurora, tapi Aurora itu tidak mengaku. Kata Oreus, ayo Aurora, jujur aja kamu itu sebenarnya kenapa? Tapi kata si Aurora, nggak apa-apa kok. Nah kemudian sang suster yang merawat Aurora melihat bener-bener lebam banget di sekujur tubuhnya Aurora. Nah suster itu bertanya lagi ke Aurora, nak kamu itu kenapa sebenarnya? Nah si Aurora itu menjawab, enggak kok, ini cuma jatuh biasa gitu. Jadi si Aurora itu enggak menjawab secara jujur pertanyaan dari hakim dan juga suster. Nah kemudian Aurora dijemput oleh kedua orang tuanya dari rumah sakit, dan sang suster langsung ngebisikin ke hakim yang bener-bener parah
parah dan tidak wajar di tubuhnya Aurore. Nah, karena hakim perdamaian Aurus itu nggak bisa main langsung tangkap aja gitu kan guys, karena harus ada bukti dan juga saksi untuk mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi sebenarnya dan juga mencari-cari saksi. Akhirnya Oreus mendatangi rumah Aurore guys. Tapi naas, ternyata Aurore sudah ditemukan meninggal dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan, yaitu ia kelelahan dan juga keracunan darah. Nah, Aurore ini tuh meninggal pada usianya yang menginjak 11 tahun. Lanjut ke hukuman. Nah guys, Telespore dan juga Mary Ann Hood ini ditangkap setelah pemakaman Aurore yang berlangsung pada 16 Februari 1920. Mereka ditangkap dengan dakwaan penyiksaan dan juga pembunuhan terhadap Aurore. Nah, ayahnya itu tuh dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan ibu tirinya dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Tapi hukuman mati itu tuh dicabut oleh hakim karena Mary Ann Hood ini tuh ternyata punya penyakit kanker, yaitu kanker otak dan juga kanker payudara. Tuh kan guys, belum aja di akhirat dunia juga udah kena balasannya tuh si Mary Ann Hood ini tuh. Dapat 2 kanker mematikan pula. Lanjut. Nah guys, ternyata Pastor Leduc juga nggak luput dari sorotan hakim karena ternyata dia tuh mengetahui bahwa Aurora itu sering disiksa oleh kedua orang tuanya. Dan juga Pastor Leduc ini tuh malah menutup mulut dan juga membiarkan Aurore tersiksa dalam keadaan yang seperti itu. Jadi Pastor Leduc tuh kemungkinan besar akan dipenjara. Tapi Pastor Leduc lebih memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, mengebom dirinya sendiri. Nah guys, pada tahun 1925 Telespore Gagnon ini dibebaskan karena dia telah menjalani hukuman dan juga masa percobaan 5 tahun sebagai warga negara yang baik. Nah, kemudian nasib Mary Ann Hood, ibu tirinya Aurora Gagnon ini tuh meninggal akibat penyakitnya itu tadi guys. Setelah kematian Mary Ann Hood, nah Telespore itu menikah lagi, kemudian dia meninggal pada tahun 1961 guys. Nah guys, ternyata Aurora itu tuh dijadikan ikon mistis di Quebec dan juga banyak sekali diliput oleh berita-berita nasional dan juga internasional, dan juga banyak sekali yang membukukan hingga memfilmkan cerita dari Aurora ini tuh guys. Nah guys, mungkin segitu aja cerita dari aku karena aku juga bener-bener sedih menyimak kisahnya Aurora karena seorang anak berumur 11 tahun disiksa secara brutal oleh ayah kandung dan juga ibu tirinya, yang mana harusnya usia 11 tahun itu dia sedang dapat kasih sayang yang benar-benar melimpah gitu. Dan aku juga mohon ke kalian, bagi kalian yang mengalami penyiksaan atau melihat penyiksaan kepada anak di bawah umur, kalian bisa melaporkan ke KPAI atau melapor kepada pihak-pihak terkait. Jangan sampai kita ini tuh bungkam dan mengubur kasus anak-anak yang mengalami penyiksaan, karena jangan sampai ada Aurore lain yang ikut meninggal atau bahkan menderita karena kelakuan orang tuanya sendiri. Sekian dulu dari aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga lihat video-video aku yang lain. Oke, bye. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. Because